Pasal ke-60, anta hurrum mimma anta anhu ayisun wa amdun lima anta fihi tami'un. Anta hurrum mimma anta anhu ayisun. Kamu hurrun, orang yang merdeka. Anta anhu ayisun, apa yang kamu enggak butuhkan. Wa abdun, dan kamu hamba. Lima anta fihi tami'un, dengan apa yang kamu serakahkan. Ini insya Allah semua pada paham sebenarnya sih. Artinya kita ini akan menjadi orang merdeka kalau tidak bergantung. Jangankan bergantung sama duit, bergantung sama orang aja nggak enak. Namanya orang mah ada yang ingkar janji, yang telat dan lain sebagainya. Ya Pak Nur. Maka jangan bergantung kepada manusia. Mau bagaimanapun Bapak dijanji-janjikan sama orang, tetap jangan ngucapin janji. Cukup ucapkan insya Allah. Nanti kalau Bapak janjikan, kemudian Bapak melanggar janjinya, dia kecewa. Dan Bapak pun yang mencari-cari, menunggu-nunggu janji orang itu terperdaya, jadi hamba. Besok saya mau dikasih uang sama Pak Jamil 1 miliar. Contoh. Bener gak nih? Janji sama saya. Jangan dibangunin tapi. Saya ngarepkan Pak. Janjinya udah hampir 98%. Contoh ini mah. Jangan dibangunin. Karena saya berharap terlalu banyak sehingga saya ini akan mengikuti apa kata Pak Jamil. Ustaz, saya mau ke sini Ustaz, doain saya doain. Saya mau ke sini Ustaz, oke. Ustaz kalau bisa saya begini dulu, oke. Pernah ngedenger nggak yang Bapak itu penipuan? Contoh, ada Bapak mau didapetin telepon gitu, dapat dikirimin hadiah. Itu dikata apa? Nurut Pak, karena Bapak sebenarnya bukan lagi hipnotis, Bapak itu serakah aja. Bapak itu kan mau dijanjiin dapat hadiah 300 juta. Sebelum dikasih uangnya, Bapak bayar pajak dulu. Atau dia mau transfer susah, tolong Bapak kirimin saya dulu. Ya, disebutin nomornya. Disuruh ke ATM, datang ke ATM. Ya kan Pak ya? Nah, disuruh masukin nomor-nomor, ternyata dikuras rekening Bapak. Itu sebenarnya bukan hipnotis, Bapaknya keblinger. Sumpah itu nggak bohong. Itu nggak pakai hipnotis Pak. Nggak ada hipnotis kayak begitu masalahnya. Yang saya pelajari nggak ada kayak begitu. Itu mah karena Bapak sudah tersugesti 300 hadiah, pajak ditanggung, sehingga Bapak menjadi abdun, disuruh begini mau, begitu mau, transfer. Ya Pak ya, transfer pus. Ada yang begitu nggak di sini? Ada yang pernah begitu nggak? Itu tersugesti namanya Bapak. Nggak ada hipnotis itu. Itu benar-benar apa Pak? Apa sih namanya Pak? Luapan emosi sebenarnya. Anta tami'un. Nah kita ini jangan berharap kepada manusia. Anta hurum mimanta ayisun. Kita ini bakal merdeka. Makanya saya punya prinsip, jangan begini. Tapi kalau bisa. Kalau nggak bisa begini, cukup begini saja. Paham nggak maksudnya? Jangan begini, harusnya begini. Kalau nggak bisa begini, cukup begini. Orang minta-minta itu bakalan jatuh. Disebut dengan apa? Ifah. Ifah itu kehormatan, Pak. Tahu kehormatan nggak? Lebih baik. Ada yang gini. Kita ini coba. Kita ini biasa-biasa. Kita sendiri dapur itu lagi kosong sebenarnya. Tapi orang nganggap kita itu apa? Mampu baik itu. Itu Bapak ambil kesempatan tuh harusnya. Iyain baik Pak. Artinya Bapak di mata orang tuh tinggi.
Itu kan doa sebenarnya Pak. Ya Allah, jadikan aku kecil di mata manusia tapi besar di mata Allah. Kalau besar di mata Allah, sudah pasti manusia bakalan, karena kita nggak minta sama manusia. Gitu. Maka jangan begini, harus begini. Kalau nggak bisa begini, begini. Gitu. Maka wa ammasaila fala tanhar. Kalau ada peminta-minta, ya jangan dihardik. Kalau mengasih, ngasih saja. Jadi wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan ada menyakiti. Lu kan gua udah kasih, ilaha illallah, man 2000 perak. Itu mengungkit-ungkit, kau itu batal tuh. Ayatnya dia cari sendiri, coba sok mangga dari Google. Jangan kau batalkan sedekah kalian dengan bil manni. Manni itu tafsirannya mengungkit-ungkit. Yang kedua ada menyakiti orang. Ngasih mangan ngasih, man pakai kaki kiri. Paham nggak maksudnya? Ambil tuh. Itu nyakitin orang. Sehingga di sini diajarkan buat kita anta hurrum mimma anta anhu aisun. Kita ini orang merdeka. Kalau kita ini enggak serakah, kalau kita ini enggak terperdaya dengan itu, maka jangan fokus pada yang itu aja. Wa anta wa abdun lima anta fi tamyun, dan kamu ini bakalan jadi hamba sahaya kepada apa yang kalian suka, apa yang kalian mau. Itu bahaya. Kita jaga infah kita, kehormatan kita. Lebih baik kita ginilah. Bapak dikasih uang 5 juta, 10 juta, man diungkit, kira-kira enak apa enggak Pak? Lah kagak enak. Udah di 10 juta paling habis berapa bulan? Enggak berapa bulan Pak? Berapa minggu ya Pak? Hari. Tergantung jajannya sih ya. Diungkit, lah kagak enak. Gitu. Saya kitanya terperdaya udah. Kenapa terperdaya? Terlalu berharap. Nanti musim caleg rame lagi. Musim pemilihan lurah rame lagi. Terperdaya Bapak. Ada serangan pajar. Apalagi yang gedean. Mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun Bapak nggak setuju sama calonnya tetap pilih. Apalagi Bapak jadi tim sukses. Kalau Bapak nggak pilih, ya Bapak yang parah namanya. Duitnya diambil orangnya. Siapa suruh? Mending Bapak. Nah kalau saya begitu, mending waja'alna min baini aydihim sadda min khalfihim. Rumah saya biar gelap, nggak kelihatan sama serangan-serangan pajar. Diambil nggak enak, males, kagak diambil kesinggungan. Ada begitu nggak Pak? Ada nggak Pak? Diambil jadi penyakit, nggak diambil, nggak diambil. Mubazir. Saya begini nih, bukan parah dia. Diambil jadi penyakit, nggak diambil orangnya kesinggung. Kalau saya lebih baik yang ambil yang pertama, sabodo sia. Termasuk ini pun sabodo. Kalau yang ngasih dari harta yang nggak jelas, lebih baik nggak usah. Dan alhamdulillah sampai saat ini wajah Anda mimba ini masih berfungsi. Jangan ditutup, jangan sampai tidak masuk duit-duit yang kagak semenggah. Ada yang datang ke saya ngasih nggak semenggah, khawatir saja wajah Anda mimba ini dia bahaya. Diterima penyakit, nanti malah mandegin rezeki yang halalnya, nggak diterima orangnya kesinggungan. Nah, karena jadi abdun nanti saya ini, kalau saya terimanya kayak gitu, saya jadi abdun, hamba sahaya, apa yang dimau iya ya ilah. Jadi muka dua, tahu muka dua, ngomong di depannya di belakang ya bohong lagi. Lebih baik wajah alamim, tutup aja serangan papajar. Biarin mereka para kekasih, saya mah jangan, supaya rumah itu terlewati. Biarin aja gelap. Itu disebut dengan iffah. Iffah itu paling penting. Mending kita, orang tuh ngiranya kita gampang aja gitu, bagian baik Pak, padahal mah kita lagi ngapain? Murat marit. Tapi itu kelebihan. Bakalannya lu mah enak, hidup enak, kayak itu doa udah otomatis jadi doa. Nih kita lagi murat marit nih, tapi orang ngelihat Pak Gun tuh kayaknya orang senang aja gitu. Nah, Pak Marit tuh ngelihat Pak Gun gitu, senang kan, dia enak banget hidupnya ya, enak banget hidupnya, itu udah mati jadi doa. Yang tadinya lagi murat marit, besoknya tiba-tiba dapat
Gara-gara didoain sama Pak, walaupun gak niat doain tuh Pak Mariononya, cuma lagi niat apa tuh? Lagi niat, niatnya gampang banget karena Pak Mariono lagi susah. Ya seperti itu disebut dengan ifah, hagra diri. Tapi kalau dikit-dikit sudah begini, tuh begini, minta, kayaknya jatuh harga diri. Yang diminta nggak seberapa, harga diri jatuh. Nah inilah penafsiran saya yang sederhana. Anta hurrum mimma anta fi anhu ya Yusun. Kamu ini adalah orang yang merdeka kalau kamu itu nggak butuh. Tapi kamu bakalan hamba sahaya kalau kamu serakah, kepingin sesuatu. Dikir pun sama. Kalau bapak niat dikirnya dapat duit serakah, akhirnya begitu dikir udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 bulan, setahun ikut dikir, kok gak sampai-sampai masih begini hidup saya, masih begini hidup saya. Saya yakin kan besok gak konsisten lagi, istiqomah, karena niat dikirnya cari lebih baik bapak pesugihan aja, cepat itu, gampang itu. Bapak datang ke Mbah Blasono, ya kan? Mbah Blasono, nanti bapak dicariin yang hidungnya moncong misalnya, atau kayak kerak gitu kan. Untuk orang-orang ahli kasab kelihatan bapak itu pesugihan atau tidak. Muka bapak jadi joreng gitu. Nah, tuyul dan lain sebagainya. Lebih cepat itu ketimbang bapak dikir minta kayak begitu. Akhirnya cuman gara-gara itu dah, makanya dibilang tadi, berdoa sama Allah, ya Allah jadikan aku kecil di mata manusia tapi besar di mata Allah. Mafhum mukhalafah, karena di mata Allah sudah besar tinggi. Seberapa bagaimanapun manusia, kalau Allah sudah angkat derajatnya bakalan muncul ke permukaan. Dan bagaimanapun Allah menyembunyikan orang itu karena belum layak, gak akan muncul. Gitu. Nah, bagaimanapun kita tergantung kepada niat kita masing-masing. Mudah-mudahan kita ini tidak serakah akan duniawi. Sehingga dikir-dikir kita, ngajinya kita itu benar-benar karena Allah. Ada di belakang, kalau ada di depan kita gapai gana pun gak bakalan dapat. Tapi kalau ada di belakang, tetap dia ngikutin kemana kita pergi. Itulah dunia. Sing mudah-mudahan kita ini istiqomah. Bukan berarti di sini belum bapak bisa berhenti kerja, enggak. Kerja itu wajib. Cuman terlalu lebay itu yang bahaya. Lupa sholat, lupa ngaji, lupa saudara, lupa tetangga, lupa segala-galanya, sing bahaya. Itu saja Pak. Begitu Pak, jangan besok entah saya ngomong gini berhenti kerja, wah entah saya jadi hamba saya. Ya mau nggak mau bapak kan perusahaan, jadi hambanya perusahaannya, nggak gitu juga konsepnya. Ini lagi ngomong bapak tuh jangan serakah teuing dunia aja gitu. Dan jangan berharap untuk pemberian manusia. Kalau dikasih jangan nolak gitu. Jangan berharap pemberian manusia, apalagi minta-minta, tapi kalau dikasih jangan nolak. Apalagi gede ya Pak Nur. Sing mudah-mudahan kita dimaafkan semua kesalahan kita.